Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincangan Misteri. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari tulisan Capung 1950. Dan untuk cerita yang akan saya bahas ini berjudul Kisah Tragis Dua Sejoli, Vina dan Eki di Cirebon. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi dari video ini. Seperti apa pembahasan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebuah peristiwa di tahun 2016, tepatnya pada 27 Agustus 2016, yang mengakibatkan dua pasangan sejoli yang masih berumur 16 tahun meninggal dunia karena dihabisi oleh sekelompok geng motor. Bahkan peristiwa ini juga akan dinaikkan ke layar lebar dengan berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kisah bermula ketika Vina Dewi Arsita dan Eki yang merupakan pasangan baru, dan tentu saja layaknya anak muda pada umumnya, mereka suka nongkrong bareng bersama teman-teman Eki. Namun di tongkrongan tersebut ada salah seorang teman Eki yang bernama Egi, yang juga suka menggoda Vina. Walau dia tahu Vina sudah punya kekasih. Namun godaan Egi ini sepertinya membuat Vina kesal karena sudah kelewatan batas. Di sini Vina meludahi Egi sebab dianggap pelecehan verbal. Tentu hal ini membuat Egi merasa dendam dengan apa yang dilakukan Vina, hingga akhirnya terjadilah kisah yang memilukan. Pada suatu hari saat mereka sedang naik motor di tengah gelapnya malam, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, beserta beberapa temannya. Lalu tiba-tiba di depan SMP 11 datang segerombolan geng motor yang melakukan tindakan kekerasan, di mana saat itu motor yang dikendarai Vina dan Eki dan teman-temannya dilempari batu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Walaupun kalah jumlah dengan gerombolan pelaku yang berjumlah 11 orang. Kejar-kejaran itu membuat motor Eki dan Vina terpisah dari teman-temannya. Namun si pengejar fokus hanya ke motor yang dikendarai mereka berdua. Hingga aksi itu pun berakhir dengan dipukulnya Vina pakai bambu yang membuat keduanya terjatuh. Mereka yang terjatuh di jalan layang talun terpisah dari teman mereka yang berhasil kabur. Korban baik Vina dan Eki dibawa ke tempat yang sepi di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, di sebuah lahan kosong tepat di depan SMP 11 Kali Tanjung. Disinilah eksekusi ini terjadi. Awalnya mereka hanya memukul Eki tanpa ampun hingga dirinya tak bisa melawan lagi dan meninggal. Sedangkan Egi fokus menghajar Vina dengan cara yang keji dan dibenturkan kepalanya ke motor. Dipukul pakai balok hingga diruda paksa oleh Egi dan teman-temannya beramai-ramai. Barulah dihantam pakai benda keras hingga Vina pun meninggal. Ketika keduanya sudah dieksekusi, mereka para pelaku pun panik dan mulai merancang skenario bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Dengan membawa kedua jasad itu kembali ke flyover Kepompongan, direkayasa sedemikian rupa seakan-akan motor mereka kecelakaan. Setelah itu di 28 Agustus 2016, kedua jasad mereka ditemukan oleh orang yang lewat hingga menghubungi pihak kepolisian. Namun karena rekayasa yang dilakukan pihak kepolisian merasa ini kecelakaan tunggal, dan kedua jasad diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Lalu kejanggalan pun muncul ketika sang nenek memandikan jasad Vina, merasakan lebam pada cucunya itu seakan tidak wajar. Namun neneknya tetap berpikir positif hingga akhirnya jasad Vina dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati.
Namun ternyata pihak kepolisian sebenarnya sudah agak curiga sebelumnya, namun tidak mengungkapkan kepada pihak keluarga, tapi melakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah mendapatkan hasil dari autopsi rumah sakit yang merasa janggal dengan luka-luka yang diterima oleh kedua jasad tersebut. Kemudian pihak kepolisian semakin yakin bahwa ini adalah tindakan eksekusi, bukan kecelakaan. Setelah teman-teman Eki dan Vina yang ikut dikejar melaporkan kejadian sebelum mereka dinyatakan terlibat kecelakaan, dan penyelidikan semakin serius dilakukan, hingga didapatkan celah bahwa pelaku tersebut adalah kelompok geng motor di Cirebon. Dengan pengembangan kasus pada tanggal 31 Agustus 2016, kepolisian mulai meringkus geng motor tersebut yang berjumlah 8 orang, hingga mereka pun mengakui sebagai pelaku penganiayaan tersebut, hingga membocorkan 3 orang lain di mana otak dalam kasus ini yaitu Egi. Namun mereka ini pergi dan hilang dari Cirebon, termasuk orang tua mereka juga tidak mengetahui kemana anak-anak mereka pergi. Menariknya, salah seorang teman Vina yang bernama Linda, dirinya dirasuki oleh korinya Vina, lalu memberitahukan apa yang dilakukan oleh Egi dan kelompoknya ketika itu. Pada 6 September 2016, setelah Vina dimakamkan, keluarga Linda menghubungi keluarga Vina dan memberitahukan bahwa ada yang mau dikasih tahu Vina melalui Linda yang kesurupan oleh korinya Vina. Setelah keluarga Vina datang, sempat berbincang sebentar dengan Linda. Tak lama Vina pun merasuki Linda dan memberitahukan bagaimana ia akhirnya meninggal di tangan para pelaku. Akhirnya pengadilan memutuskan 7 orang pelaku dihukum seumur hidup dan 1 orang yang masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Sedangkan 3 orang lainnya masih buronan hingga saat ini. Kita doakan semoga almarhum Vina dan Eki diterima di sisi Allah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Dan untuk ketiga pelaku yang sampai saat ini sedang buronan, cepat tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan bincangan ini dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya tetap di channel Bincangan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.